Bagus, tapi ini kan ada mungkin indikator Pak, ada indikator yang kita bisa sampaikan bahwa ada beberapa indikator penting untuk yang kita harus lakukan untuk mencapai Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengajak penonton dan pemirsa untuk bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena sore ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan untuk hadir mengikuti salah satu program kami, yakni Bincang Santai Ramadan Herlang Beridik. Salam dan taslim kita kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menjadi panutan kita dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa dan penonton, kegiatan kami ini hari ini bisa diikuti di YouTube Radar Ilmu Official, dan hari ini dalam Bincang Santai Ramadan kita menghadirkan Kepala Puskesmas Herlang. Beliau juga adalah sosok muda yang banyak berinovasi di Puskesmas Herlang, dan tentu sore ini kita akan mengulas banyak tentang sama dengan tema yang hari ini kita ikuti, PKM Herlang menuju akreditasi madya atau utama atau paripurna. Selamat sore Pak Kapus. Selamat sore Pak Sekda. Baik, pemirsa dan penonton di mana saja Anda berada, tentu yang menjadi pertanyaan kami yang pertama dengan tema yang kita angkat hari ini, Pak Kapus, ini obsesi atau khayalan? Jadi terima kasih sebelum saya mengomentari lebih jauh. Mari kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan tentunya untuk bersama-sama hadir di tempat ini dalam rangka bincang santai Ramadan. Salam dan salawat tentunya kita peruntukkan selalu kepada Nabiullah Muhammad SAW sebagai Nabi Rahmatan lil Alamin. Mengenai pertanyaan tadi dengan tema itu, ini obsesi atau khayalan? Jadi kalau saya pribadi itu adalah obsesi. Baik Pak Kapus, terkait dengan obsesi Pak Kapus untuk meraih apakah itu utama atau paripurna, ini kan kemarin PKM Herlang sudah melewati sebuah proses dengan akreditasi madya, sebuah prestasi yang patut kita banggakan. Akan tetapi menuju proses ke depan tentu butuh manajemen yang lebih baik lagi, butuh proses yang menurut kami ini Pak bukan ece-ece, ini kerja keras. Tentu target Pak Kapus, apakah ini sudah mulai digagas atau sudah mulai jalan program Pak sebelum sampai ke puncak yang kita inginkan? Iya, jadi sebenarnya proses preakreditasi ini seharusnya sudah berjalan di tahun 2021 ini di awal. Dan mudah-mudahan ini bisa kita lakukan karena sekarang kita tahu bahwa ini adalah masa pandemi. Dan persiapan itu sudah kami lakukan di awal tahun 2020. Jadi rekomendasi terkait dengan temuan survei pada saat akreditasi sebelumnya, itu saya sudah benahi step by step. Ini dari madya, Dari media pada saat itu ada beberapa rekomendasi dari survei bahwa item A umpamanya ini harus seperti ini. Nah, itu saya benahi satu persatu. Mulai dari tempat jalan berangkat, itu semua tidak boleh ada
apa namanya, semacam sekat. Jadi harus rata semua. Iya, Lantai dari poli sampai ke perawatan itu semua bisa di apa namanya? Iya, didorong. Bisa didorong pasien. Tidak boleh ada gelombang-gelombang dan lain-lain. Itu saya sudah benahi. Kemudian semua tangga miring saya siapkan training ya. Jadi pegangan. Kemudian rekomendasi lain itu saya sudah benahi semua. Mudah-mudahan nanti bisa tercapai apa yang akan diinginkan. Iya, baik. Artinya sekarang PKM Herlang siap 99% untuk menuju kepada akreditasi, apakah nanti utama atau paripurna. Baik Pak Kabus, tapi ini kan ada mungkin indikator Pak, ada indikator yang kita bisa sampaikan bahwa ada beberapa indikator penting untuk yang kita harus lakukan untuk mencapai selain yang tadi Bapak sebutkan. Jadi tentunya dalam pelaksanaan reakreditasi ada 3 poin utama yang harus kita penuhi. Yang pertama yaitu upaya kesehatan masyarakat. Jadi upaya kesehatan masyarakat ini tentunya berbasis kegiatan di luar gedung. Jadi itu semua harus terbaca dan berjalan seperti namanya Pesandu. Pesandu itu ya harus aktif semua kader dengan sasaran, tidak serta-merta cuma petugas saja, tapi lebih cenderung kepada apa namanya, kemandirian masyarakat. Kemandirian masyarakat. Tiba saatnya Pesandu, dia sudah tahu bahwa oh hari ini kita Pesandu, tidak lagi bahwa digerakkan oleh tokoh masyarakat atau petugas bahwa datang ke semua Pesandu hari ini, tapi mereka terpanggil untuk datang di yang itu contoh salah satu indikator untuk upaya kesehatan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah upaya kesehatan perorangan. Jadi upaya kesehatan perorangan itu kegiatannya baik dalam gedung maupun kegiatan di luar gedung. Jadi indikatornya di situ adalah kepuasan. Jadi di puskesmas itu sudah disiapkan kotak saran. Kemudian ada juga survei kepuasan pelanggan yang kita lakukan. Apakah pelayanan yang kita lakukan selama ini memberikan efek puas atau tidak puas kepada masyarakat yang kita layani? Iya, tapi memang selama beberapa tahun terakhir ini keluhan-keluhan rakyat dengan PKM mulai menurun. Sampai ikut dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya bahwa berbagai aksi, berbagai protes itu bermunculan di PKM Herlang. 1 tahun terakhir ini memang ada menarik bahwa aksi-aksi yang tidak kepuasan terhadap pelayanan kita di PKM itu mulai berubah. Nah sekarang Pak Kapus, apakah terkait dengan persoalan disiplin, kemudian persoalan kepuasan masyarakat dengan pelayanan staf di puskesmas, apakah ini juga menjadi salah satu indikator penilaian dalam menuju akreditasi ke depan? Ya, saya kira bagian itu merupakan salah satu indikator. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena tentunya pada saat nanti survei datang, itu akan ada pemerintah setempat, kemudian tokoh masyarakat dan lain-lain yang akan ditanya langsung, pada survei. Mengenai pertama adalah ketepatan waktu dalam melakukan pelayanan atau komitmen layanan. Jadi kita itu sudah menyepakati kepada masyarakat bahwasanya pelayanan akan kita lakukan jam 8 umpamanya. Ketika jam 8 itu tentunya petugas kami sudah ada di tempat, untuk melayani masyarakat karena kita sudah berkomitmen dengan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah keramah tamahan. Jadi siapa saja yang datang di puskesmas itu tentunya membutuhkan bantuan kita, uluran tangan kita. Tentunya pada saat sampai di puskesmas kita harus menyapa. Ada yang bisa saya bantu? Ini sudah berjalan di PKM. Itu sudah berjalan semenjak saya
Iya. ada di. Jadi semua orang yang masuk disapa. Iya. Ini sama dengan pakai bank ya? Iya. Luar biasa. Karena ada promopis di sana saya siapkan. Iya. Dan saya sudah siapkan tempatnya itu di sana memang lengkap. Iya. Jadi ada promopis di pintu masuk. Kalau dulu itu tidak ada meja seperti itu. Iya, betul. Jadi ini baru saya siapkan itu. Dan sudah ada meja di sana untuk promopisnya. Jadi siapapun yang masuk di puskesmas itu tentunya akan disapa. Siapa? Ada yang bisa saya bantu. Bisa bantu. Nah, setelah itu nanti promopis mengarahkan, Iya. mengarahkan kemana bapak dan pasien ini akan dilayani. Luar biasa. Nah, kemudian ada juga ada alur layanan saya siapkan. Jadi visualisasi alur layanan itu nampak kemana orang akan berobat. Apakah dia mau ke poli umum, apakah mau ke poli gigi, apakah mau ke laboratorium, itu jelas. Supaya pasien nanti cepat aksesnya. Ya sampai gara-gara dia tidak tahu alur, sampai memakan waktu berlama-lama. Baik, luar biasa pendengar di mana saja Anda berada. Sekali lagi bahwa bincang santai Ramadan kami hari ini, saya bersama dengan Kepala Puskesmas Herlang, Bapak Andi Aliminostip, SKM MKes. Beliau adalah sosok yang selalu bersama kami untuk melahirkan ide-ide bagus di Herlang. Makanya Pak dikatakan Herlang Meridik. Nah, Pak Kapus, ada dua hal kami sampaikan. Saya tertarik dengan Posyandu. Ini kan Posyandu kalau digerakkan dengan bersama-sama tentu ada misalnya perang PKK, ada perang pemerintah. Ini Pak, sejauh mana perang dua organisasi ini terhadap keterlibatan menggerakkan warganya untuk terjun langsung di Posyandu. Sejauh ini bagaimana tanggapan Pak Kapus? Kemudian yang kedua, saya juga tertarik bahwa di puskesmas ini Pak, jumlah honorer adalah dan pegawai 80 orang lebih. Ini kan membutuhkan leadership kepemimpinan yang bagus, dibutuhkan leadership kepemimpinan yang matang. Ya, bagaimana mereka bisa digerakkan? Dan keadaan karena mereka ini adalah tenaga honorer, tentu butuh jasa, ya, butuh pendapatan. Ini bagaimana di mata Pak Kapus? Ya, jadi yang pertama adalah mengenai Posyandu. Iya, Posyandu. Jadi selama kepemimpinan saya kurang lebih 1 tahun 4 bulan ada di PT Puskesmas Herlang, itu antara petugas dengan pemerintah setempat termasuk PKK, saya kira sudah terbangun kerjasama yang baik. Kemudian untuk mengantisipasi komunikasi itu menjadi lebih baik dan intens, itu di awal keberadaan kami di Puskesmas Herlang langsung saya bentuk WA group. Jadi saya buat WA group khusus untuk Posyandu. Kemudian namanya itu Ayo Posyandu. Ayo Posyandu. Jadi semua nomor kepala dusun dan lain-lain semua ada di sana. Jadi ketika ada informasi saya share, itu semua akan terbaca. Di grup yang saya buat. Kemudian ada lagi grup ibu hamil. Ibu hamil. Di situ juga ada tokoh masyarakat yang ada dalamnya dan ibu hamil serta suaminya. Jadi untuk mengakses informasi itu saya kira sangat mudah ya. Sangat mudah. Kemudian pertanyaan yang kedua mengenai tenaga magang ya. Tenaga magang. Iya. Jadi tenaga magang kami itu di Puskesmas Herlang ya kurang lebih ada 60 orang. 60 orang lebih. 60 orang lebih. Ini artinya ada yang masuk dan ada yang keluar. Ya, jadi kita beri akses buat generasi lokal kita yang ada di wilayah. Jadi saya itu tidak bisa menolak kalau ada keluarga kita, apalagi yang ada di wilayah Puskesmas Herlang yang mau mengabdikan diri, yang mau mengabdikan diri dengan suka dan rela berdayakan potensi lokal di Puskesmas Herlang. Untuk mengenai leadershipnya, dan lain penggerakannya, saya kira saya tekankan kepada teman-teman yang ASN, berilah teladan kepada mereka
sehingga tanpa diperintah Iya. pasti dia akan mengikuti apa yang kita lakukan. Iya. Jadi kalau kita umpamanya hadir jam 8, Iya. tentunya pasti mereka juga ikut mengikuti. Tapi kalau kita tidak tepat waktu, termasuk juga. Ya baik. Kalau orang berbicara disiplin, itu kan dari pimpinan. Iya. Jadi saya sudah belajar dengan banyak pengalaman bahwa kedisiplinan aparatur sipil negara dan tenaga honorer itu bisa dibangun kalau dari pucuk pimpinan yang memberikan contoh teladan kepada kita semua. Saya punya pengalaman, sehingga memang PKM Herlang ini kita lihat bahwa jam 7:30 standby di kantor. Kemudian pelayanan juga sudah berjalan dengan bagus. Tapi ada tanggapan dari berbagai masyarakat bahwa terkait dengan rawat inap. Sekarang orang Pak sudah merasa puas dengan mulai dari ruangan rawat inapnya, kemudian fasilitasnya. Kemudian masyarakat juga sudah senang dilayani dengan baik oleh pelayan-pelayan petugas-petugas di PKM. Akan tetapi saya melihat bahwa di PKM Herlang ini yang kadang jadi sorotan adalah tempat parkir. Kemudian drainase depan pagar. Ini Pak kadang orang sampaikan, tapi kebetulan juga di pemerintahan, saya juga berjuang untuk memasukkan ini program ke tingkat atas. Bagaimana Pak Kapus menurut ini? Ya, jadi untuk mengenai lahan parkir tentunya dari awal saya ada di Puskesmas Herlang itu saya sudah mempunyai planning. Ya. Jadi ada perumahan itu di dalam, Ya. itu saya sudah usulkan untuk penghapusan ke bagian aset. Nah, penghapusan aset ke bagian di kabupaten. Di samping kan ya? Di samping Permando. WD. Di samping WD Ya, itu kan luas nanti ke belakang. Iya, Ya. betul. Nah, itu saya sudah rencanakan untuk dibuat lahan parkir. Lambat. Kemudian saya mau bikin parkiran permanen untuk mobil ambulans kami yang dua itu. Iya. Tapi sampai saat ini saya selalu ikuti ke bawah, Iya. bilang tidak ada alasan untuk membongkar itu aset Aset, ya. kalau belum ada pembangunan perumahan baru. Nah, jadi bilang ya kita tunggu saja. Yang penting saya sudah berusaha. Kemudian untuk parkiran motor untuk stok kami sekarang ini saya sudah benahi halaman. Iya, sudah. Nah, saya sudah benahi halaman itu semua saya sudah paving. Ini. Saya sudah paving dan ke depan saya akan berencana untuk buatkan kanopi. Buatkan kanopi di depan itu yang saya sudah paving Iya. supaya ada lahan parkir buat minimal buat staf kami. Iya, Ya. iya. Adapun untuk pengunjung itu kan rencana di depan sudah akan dibuatkan drainase, Iya. akan drainase dan itu ada lahan Iya. lahan yang tersisa Iya. di sebelum bahu jalan. Oh iya. Itu nanti kalau memang pemerintah bisa membantu kami, Iya. itu tentunya bisa di paving juga di depan ini di bahu jalan Iya, itu bahu untuk jalan. parkiran pengunjung. Iya, karena saya juga lihat bahwa saya juga memperhatikan bahwa tahun ini sudah ada pengukuran untuk drainase depan puskesmas. Yang kemarin sudah diukur oleh saya terkait. Dan memang untuk memperindah depan puskesmas ini Pak Kapus, di depan kantor memang perlu penataan yang lebih sawi. Paling tidak ada paving block sepanjang 50 meter. Kemudian dijadikan tempat penjualan kuliner. Ini juga untuk membantu teman-teman kita yang dirawat ya, di puskesmas. Nah sekarang Pak Kapus, ini kan PKM Herlang membawahi 5 desa. Sejauh mana hubungan koordinasi yang dibangun oleh puskesmas dengan 5 desa yang memang penduduknya sangat padat dalam pelayanan kesehatan? Iya, jadi puskesmas itu tentunya mempunyai jaringan. Iya. Jaringan kami itu di wilayah kerja yang tentunya ada 2 kelurahan dan 3 desa. Iya. Masing-masing itu di setiap desa dan kelurahan ada jaringan baik itu pustu maupun pos kesehatan desa. Jadi di Singa ada pustu Singa, kemudian di Pataro ada pustu Pataro, di Guntur ada pustu Guntur, kemudian
ada puskesmas Alorang, Kelurahan Tanutun, dan Bentuk Kamase ada puskesmas Butuh. Jadi saya kira untuk hubungan kami selama ini itu terbangun dengan baik itu mengenai informasi maupun hubungan kerjasama lainnya, baik dalam kegiatan-kegiatan program, penugasan, dan lain-lain. Jadi saya kira tidak ada masalah, cuma masalah kita ini adalah masalah pandemi. Jadi berkumpulnya orang dalam satu tempat itu sangat kami batasi, karena itu tentunya kita harus patuh terhadap protokol COVID-19. Termasuk mungkin dengan lintas sektor, sehingga dengan kecamatan sama dengan PPK lain. Untuk lintas sektor tentunya kita selalu proaktif untuk membangun komunikasi. Di kapan Pak Camat ada kegiatan, kita ikuti, dan kalau saya juga mengundang Pak Camat dan forum pimpinan kecamatan, tentunya ya selalu kita terjalin kerjasama yang bagus. Dan itu juga menjadi indikator, Pak. Indikator dalam akreditasi ke depan, termasuk dengan dukungan tokoh misalnya. Iya, betul. Dukungan tokoh masyarakat, kemudian dukungan lintas sektor. Ini yang sangat mendukung terkait dengan rencana PPMP untuk meraih predikat utama atau paripurna. Ini utama Pak atau paripurna? Iya, jadi begini. Begini saya jelaskan. Jadi ini sebenarnya adalah menjadi mimpi kami. Mimpi dan kerja keras kami, jangan bagaimana supaya ini bisa terwujud. Karena kenapa? Belum ada satu puskesmas pun di Kabupaten Bulukumba yang mencapai akreditasi paripurna. Belum ada. Sehingga kalau Madia sudah ada di Herlang, kemudian puskesmas yang pernah saya tempati juga di bawah Manyampa. Nah, ini juga langka ya? Iya, langka juga. Iya, kecil-kecil itu, tapi itu, betul. Jadi kenapa sampai terobsesi? Karena tidak akan ada SDN Kabupaten Bulukumba walaupun semua sudah memenuhi unsur untuk menjadi surveyor, walaupun sudah mengantongi semua sertifikat TOT, tapi tidak ada yang bisa menjadi surveyor ke tempat lain kalau tidak ada puskesmas Kabupaten Bulukumba yang paripurna. Sehingga inilah yang memotivasi saya, bagaimana supaya akhirnya harus juga terakreditasi paripurna. Artinya bukan saja obsesi dan mimpi Pak Kapus, ini juga menjadi mimpi pemerintah kecamatan dan warga Herlang. Karena saya tahu bahwa kita butuh inovasi, kita butuh kerja keras. Untuk meraih prestasi tentu butuh dukungan dari semua pihak. Satu Pak Kapus, yang saya ingin tanyakan kepada Pak Kapus, apa trik Pak Kapus sehingga PKM Herlang ini jauh dari serotan-serotan publik? Jadi saya kira yang pertama saya lakukan itu adalah bekerja dengan ikhlas. Kemudian yang kedua adalah tidak membeda-bedakan. Jadi siapapun orang yang datang di puskesmas, baik itu ketemu langsung dengan saya atau tidak, itu saya sudah tekankan kepada seluruh teman-teman dan termasuk pribadi saya, itu harus kita sapa dan harus kita layani. Apapun keluhannya, siapapun orangnya, disamakan, tidak pandang bulu. Sehingga masyarakat merasa bahwa kita ini bertugas adil, tidak ada perbedaan. Jadi mereka tentunya menilai bahwa ternyata di puskesmas Herlang itu pelayanan bagus karena tak membeda-bedakan. Kita menjadi syarat kita dalam sebuah manajemen pimpinan. Yang kedua tentunya sarana dan prasarana yang bisa kita tingkatkan, yang bisa kita perbaiki, kenapa tidak? Jadi harus kita perbaiki dengan segala kemampuan yang terbatas, apalagi di masa pandemi. Artinya membangun bisa juga dengan pribadi. Seperti ini. Jadi saya kira, karena saya yakin kalau orang membangun pemenang itu selalu menggunakan dana sampai inovasi yang bagus, susah kita berbuat. Jadi saya itu prinsipku bagaimana supaya kegiatan itu bisa berjalan dengan baik. Adapun mengenai dananya itu, ya kalau memang dananya itu ada, itu saya kira tidak ada alasan. Karena begini Pak Kapus, banyak orang juga mengatakan bahwa ini Pak Kapus gila kerja.
Selalu bekerja. Apalagi ini anggaran kan, anggaran belum turun, kemudian persoalan COVID dan segalanya, tapi puskesmas ini Pak selalu diterima dari PP bloknya, dari apa namanya lagi, nambah orang bertanya-tanya lampunya kok ini PKM lagi ini selalu bekerja, di mana ada anggarannya? Kemudian Pak Gubus, ada yang saya tanyakan terkait dengan ini kan juga menjadi persoalan di lapangan bahwa keberadaan ambulans. Ini juga posisi ambulans kita ini berjalan baik-baik saja. Tidak ada komplain, tidak ada protes dari warga. Ini kan sebuah prestasi buat PKM Herlang. Bagaimana tanggapan Pak Gubus? Ya, jadi saya kira yang pertama itu sehingga hal seperti ini bisa terwujud. Yang pertama adalah komunikasi. Jadi semua pemerintah, baik itu pemerintah desa, kecamatan atau lain, kalau ada warga yang membutuhkan ambulans, tolong hubungi dulu kami. Nah, nanti saya kasih informasi seperti apa itu ambulans. Jadi tidak serta-merta itu bahwa ambulans yang ada di puskesmas itu adalah mobil jenazah, bukan Pak. Iya, ini yang kadang disertikan oleh orang bahwa ambulans itu kalau meninggal panggil ambulans. Iya. Jadi mobil jenazah khusus itu membawahi puskesmas Herlang dan Kajang, itu ada di puskesmas Kajang. Ada di Kajang. Jadi itu khusus untuk mobil jenazah. Nah, kemudian untuk mobil rujukan, ya ada di puskesmas kami. Nah, jadi kalau orang sakit mau dirujuk ke Bulukumba, tentunya ada mobil yang standby di puskesmas. Nah, itu diingat penonton dan orang Herlang. Kalau ada keluarga yang meninggal, jangan hubungi ambulans Herlang, tapi hubungi Kajang. Dan baik pemirsa dan penonton, waktu kita terbatas sekali dengan 25 menit. Dan saya kira bahwa yang kami tangkap bahwa seorang pemimpin harus mempunyai kemampuan leadership yang bagus. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mau berkorban dan tidak mengharap bila mereka membutuhkan sesuatu untuk pembangunan kepentingan yang mereka inginkan. Yang ketiga bahwa pemimpin harus menjadi contoh dalam menggalakkan kedisiplinan, dan ini pasti terwujud di Puskesmas Herlang yang dipimpin oleh Bapak Andi Aliminostip SKM MKes. Baik, teman-teman di mana Anda berada, sampai di sini jumpa kita dalam acara Bincang Santri Ramadan. Saya Andi Fida Samad, host acara pada hari ini. Bisa di like, di subscribe di Radar Ilmu Official jam 9 malam atau jam 10 malam di Facebook dan YouTube teman-teman sekalian. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.